Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La yasrahu al-'azim. Allahu rahmatuhu wa barakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya di salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan nikmatnya, melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki malam yang keberapa Bapak Ibu? Malam keberapa? Malam ke-8 ya. Tak terasa Bapak Ibu, malam ini sudah seminggu ya. Setelah malam Rabu kemarin, malam Kamis kemarin atau malam kemarin kita mengawali rangkaian sholat sunat tarawih. Alhamdulillah saat ini sudah seminggu berlalu kita memasuki bulan Ramadan. Tak terasa, mudah-mudahan segala amalan yang telah kita lakukan dapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan suci Ramadan, kalau kita pahami bersama bahwasanya yang namanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang satu-satunya tercantum di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Hanya satu-satunya bulan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas dan seterusnya. Ada dua kemungkinan jika sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, hal tersebut antara hal yang paling mulia, atau yang kedua hal yang paling hina. Sekali lagi, kalau sudah dicantumkan di dalam Al-Quran ada dua kemungkinan, yaitu yang paling mulia atau yang kedua yang paling hina. Yang paling mulia atau yang paling jelek, yang paling utama atau yang paling hina. Bulan suci Ramadan satu-satunya bulan yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Berikut Nabi kita Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Itu salah satunya, termasuk Nabi yang paling mulia. Kemudian contoh yang lainnya, Fir'aun. Pertanyaannya, antara paling mulia dan paling hina. Fir'aun termasuk paling mulia atau paling hina? Paling hina. Jadi sekali lagi bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di dalam bulan Ramadan ada beberapa banyak kejadian yang luar biasa. Salah satunya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu kejadian, yaitu diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkannya di bulan suci Ramadan.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama isi bulan yang paling mulia ini dengan amal yang ibadah-ibadah yang mulia juga. Ya, salah satunya memuliakan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan, mari kita isi bulan yang mulia ini dengan tilawah Al-Quran. Salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Ya. Jangan sampai ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita hanya promo di awal-awal saja. Kita hanya ramai di awal-awal saja. Bapak Ibu, saya kemarin awal Ramadan saya suka tarawih atau awal bulan puasa saya suka di Tasik ya, suka di kampung halaman. Ketika awal Ramadan itu semuanya full, masjid itu kurang lebih gedenya hampir seperti ini, bahkan lebih gede belakang. Itu semuanya full sampai ibu-ibu ke Selasa, kalau dari sini sampai ke Lama. Pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya isi pasti. Itu ketika awal-awal dan dimanapun hampir seperti itu. Ketika awal-awal ada di Ramadan. Tapi semakin kesini itu rata-rata biasanya semakin tereliminasi. Banyak sekali jamaah yang tereliminasi. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, mencontohkan semakin sana bahkan memasuki akhir-akhir Ramadan, justru Rasulullah SAW semakin memaksimalkan amalia ibadahnya. Mungkin kita hampir sebaliknya, kita memaksimalkan atau memenuhi masjid, melaksanakan amal ibadah hanya di awal-awal saja. Kesananya sudah buyar. Jangan sampai seperti itu. Ya, tilawah Al-Quran terus dilaksanakan. Ya, khataman terus dilaksanakan. Bapak Ibu sudah khatam berapa kali sampai seminggu ini? Ada yang sudah 7 kali, ada yang sehari 1 juz. Ya. Sebetulnya berdasar atau simpel saja ya. Setiap 5 kali waktu sholat itu cukup 2 halaman. Jadi 1 hari 10 halaman itu 1 juz. Ya. Jadi bisa kalau kita maksimalkan, kalau kita biasakan setiap hari 1 juz itu, insya Allah bisa. Mari kita sama-sama berusaha untuk memaksimalkan amalia ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yaitu ada kejadian yang sangat luar biasa Rasulullah, yaitu terjadinya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bukan dibandingkan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan itu. Ya, bisa 100 bulan, bisa 1.000.000 bulan, ya, bisa jadi lebih dari 1000 bulan. Manfaat atau hikmah kebaikan di malam tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan suci Ramadan itu salah satunya ibadah puasa, yang mana ibadah puasa bukan hanya ibadah yang berhubungan dengan hal fisik saja, menahan rasa lapar dan dahaga saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan empati kita, meningkatkan kedisiplinan kita, meningkatkan kepedulian sosial kita. Lebih dari itu, bukan hanya berbicara ibadah fisik saja, menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga, haus dan yang lain. Lebih dari itu, banyak sekali hikmah bulan suci Ramadan ini. Dalam ibadah puasa banyak sekali hikmah. Ya, yang tadinya jarang peduli terhadap sesama, tetapi di bulan suci Ramadan biasanya tumbuh rasa kepedulian sosial kita. Berbagi sesama, berbagi kepada yang membutuhkan, berbagi takjil, berbagi buka puasa. Biasanya tumbuh sifat kepedulian sosial kita. Itu hikmahnya. Kemudian rasa empati kita. Jadi kita maksimalkan, kita usahakan bahwasanya bulan puasa itu atau bulan suci Ramadan itu bukan hanya meningkatkan
amal ibadah, tetapi lebih dari itu. Banyak sekali, ya, banyak sekali amal ibadah yang harus ditingkatkan di Rasulullah. Karena di dalamnya terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang baik, kejadian-kejadian yang istimewa. Yang mana berarti amal yang ibadah kita harus istimewa ini, harus berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal yang sudah kita laksanakan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk beristiqomah menjalani amalan-amalan, jalan amal ibadah di bulan yang mulia ini dengan penuh rasa ikhlasan dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan terakhir kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.